Langsung dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Santi Santiom. Yang terhormat kepada Ibu Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Leadership serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan rekan saya yakni Nazwa Syaira akan coba mempresentasikan mengenai bab 2 yaitu terkait bisnis leadership. Terkait leadership behavior temanya. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan teman-teman bisa mengerti, memahami, serta menjelaskan ulang yaitu mengenai memahami akar keberagaman taksonomi perilaku kepemimpinan, terus ada juga tipe-tipe perilaku kepemimpinan, terus teman-teman juga nanti akan mempelajari yaitu mengenai tipe kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, terus tipe kepemimpinan. Nah, menurut si Gary Yukel, tipe kepemimpinan yang berorientasi pada tugas ini memiliki sifat khusus, yaitu diantaranya yang pertama ada planning, terus yang kedua ada clarifying, terus yang ketiga itu ada monitoring, yang keempat itu ada problem solving, terus yang keempat itu yaitu teman-teman juga nanti akan belajar mengenai tipe kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan. Nah, menurut Gary Yukel juga tipe kepemimpinan ini memiliki beberapa sifat khusus, beberapa di antaranya yaitu ada supporting, terus developing, and recognizing. Oke. Selanjutnya yakni mind mapping dari kelompok kita. Yang pertama, secara umumnya kita akan menjelaskan bisnis leadership, terus kita akan menjelaskan mengenai pengertian dari eh, leadership behavior. Ya, kita nanti akan menjelaskan mengenai pengertian dari leadership behavior, terus keragaman taksonomi perilaku kepemimpinan, terus tipe-tipe perilaku kepemimpinan, terus nantinya juga akan mempelajari kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, terus kepemimpinan yang berorientasi pada perilaku, mulai dari pengertian, terus juga jenisnya. Jenisnya itu nanti pengertian, kelebihan, serta kekurangannya, terus juga menjelaskan mengenai studi kasus. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sorry, terkendala jaringan. Oke, baik saya akan melanjutkan uh, leadership behavior perilaku kepemimpinan. Jadi di sini uh, leadership behavior dalam memimpin yang mempengaruhi, mengarahkan dan memfasilitasi aktivitas serta hubungan kerja dalam organisasi. Fokusnya itu terletak pada apa yang dilakukan pemimpin dalam menjalankan untuk memahami dan serta memfasilitasi upaya dalam mencapai perilaku pemimpin yang menjadi Oke, selanjutnya ini ada keberagaman laku kepemimpinan. Jadi,
Keberagaman laksonomi perilaku kepemimpinan itu artinya ada banyak cara untuk memahami perilaku seseorang pemimpin dan setiap ahli itu mempunyai pandangan serta teori yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena kondisi dan penelitian yang juga berbeda. Maka nggak ada satu model kepemimpinan yang bisa dibilang paling benar untuk semua situasi. Justru kepemimpinan yang baik itu yang bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Boleh di next. Baik, di sini ada keberagaman laksonomi perilaku kepemimpinan. Di sini ada alasan keberagaman. Yang pertama, karena perilaku kepemimpinan itu sifatnya abstrak eh, dan cukup kompleks, artinya itu tindakan seorang pemimpin bisa ditafsirkan berbeda tergantung situasi dan sudut pandang orang yang melihatnya. Lalu yang kedua, ini ada perbedaan metode penelitian. Setiap peneliti itu menggunakan cara yang berbeda-beda. Ada yang pakai observasi langsung, survei, ataupun eksperimen. Nah, karena metodenya berbeda, hasil yang didapat juga berbeda. Lalu yang ketiga ini ada perbedaan dalam tingkat pengelompokan. Ada teori yang mengelompokkan perilaku pemimpin secara sederhana, tapi ada juga yang lebih detail dan rinci. Selanjutnya kalau kita lihat dari contoh bentuk laksonominya, ada beberapa model. Model sederhananya biasanya hanya format. Yang pertama itu kayak tugas dan hubungan. Lalu ada model tiga dimensi yang mulai menambahkan aspek perubahan atau change dan yang lebih kompleks, yang kayak mencakup perilaku kepemimpinan yang lebih luas, seperti transformasional dan juga faktor eksternal seperti itu. Jadi next. Selanjutnya ini ada tipe perilaku kepemimpinan. Tipe perilaku kepemimpinan adalah cara atau pola tindakan kepemimpinan dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan mengolah karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini yang pertama ada task oriented atau fokus tugas. Pemimpin menekankan target kayak pembagian kerja dan pengawasan. Hasilnya kerja jadi lebih terarah dan bisa terasa menekan kalau secara berlebihan gitu. Lalu yang kedua ini ada relationship oriented atau fokus hubungan. Nah, kepemimpinan ini membangun kerja sama dan perhatian ke karyawan. Dampaknya itu tim jadi lebih nyaman, lebih loyal, tapi kadang fokus juga ke hasil seperti itu. Lalu yang ketiga ada change oriented atau pemimpin mendorong inovasi dan perubahan agar organisasi itu terus berkembang dan tidak tertinggal. Ada partisipatif atau empowering. Itu ya, kayak kepemimpinan itu terlibat melibatkan karyawan dalam keputusan dan hingga peningkatan tanggung jawab dan komitmen itu berjalan dengan baik gitu. Yang terakhir ada external behavior. Nah, di sini pemimpin itu fokus menjalin relasi di luar organisasi untuk membuka peluang dan kerjasama baru. Boleh next. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya yang berorientasi pada tugas. Nah, tipe kepemimpinan ini yaitu fokus utamanya yaitu pencapaian suatu tujuan secara andal dan efisien. Nah, hal ini berkaitan dengan penyelesaian pencapaian suatu tujuan berjalan dengan lancar. Nah, menurut Gary Yukel, terdapat beberapa sifat khusus dari kepemimpinan yang berorientasi pada tugas ini. Yang pertama itu ada planning, terus yang kedua itu ada clarifying, terus yang ketiga itu ada monitoring, yang keempat itu ada problem solving. Oke, kita akan jelaskan satu persatu mengenai penjelasannya dan uh, kekurangan ataupun dampak positif dari sifat tersebut ya, teman-teman.
Oke, selanjutnya next. Dulu. 6. Oke. Oke. Selanjutnya yang yang pertama yaitu terkait sifat planning. Sifat planning ini yaitu merencanakan sesuatu hal mulai dari awal, dasar sampai dengan akhir. Nah, hal ini yaitu berkaitan dengan kayak strategi, terus pembagian tugas sampai dengan yaitu pengambilan keputusan. Nah, sifat ini yaitu memiliki beberapa hal-hal positif serta kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi kerja tim, kelebihannya. Yang kedua yaitu terkait memastikan pemanfaatan sumber daya yang berjalan efektif. Yang ketiga yaitu mempermudah koordinasi. Kekurangan dari planning ini yang yaitu aktivitas perencanaannya itu seringkali tidak langsung terlihat atau less observable karena sebagian besar berupa proses eh, nalar ataupun analisa yang bisa memakan waktu yang lama. Oke. Selanjutnya terkait clarifying. Nah, clarifying ini merupakan memberikan instruksi bagaimana seorang bawahan itu mengerti setiap detail ataupun tanggung jawab ataupun fungsi dari setiap tugas yang dibebankan kepada dia, yang harus dia kerjakan gitu. Nah, dari clarifying ini apa sih clarifying ini yaitu si bawahan ini di jadi mengerti gitu alur pengerjaannya mulai dari apa yang ditugaskan terus bagaimana pengerjaannya sampai dengan akhirnya yaitu output ataupun hasil dari pengerjaannya tersebut. Oke, sifat ini itu ada kelebihan serta kekurangannya, yaitu yang pertama kelebihan dari clarifying ini yaitu mencegah kebingungan atau ambiguitas peran yang dapat menyebabkan pekerjaan yang terhambat, terus menjadi panduan arah bagi bawahan yang belum berpengalaman, terus bila menetapkan goals atau target secara menantang namun spesifik, hal ini terbukti dapat memotivasi bawahan dan meningkatkan performanya. Terus kekurangannya apa sih dari clarifying ini? Yang pertama bisa menjadi tindakan yang kurang penting atau repetitif bila dilakukan pada organisasi dengan aturan tertulis yang sudah sangat kaku ataupun terperinci, atau kepada bawahan yang sudah profesional dan ahli di bidangnya. Oke, selanjutnya menurut Gary Yukel yang ketiga itu ada monitoring. Monitoring ini yaitu mengumpulkan data ataupun informasi mengenai seberapa jauh proyek itu sudah berjalan dan kita juga bisa menilai kinerja dari bawahan itu seberapa semangat gitu dalam melakukan pekerjaannya. Nah, monitoring ini bisa dilakukan secara langsung, yaitu observasi, ataupun bisa dilakukan secara jarak jauh, yaitu em, dengan kayak software seperti CCTV dan sebagainya. Oke, nah memantau kinerja atau monitoring ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, orang yang memiliki sifat monitoring ini yang pertama pemimpin mendapat wawasan secara real time tentang keadaan operasi saat ini yang mana merupakan informasi krusial untuk mengambil langkah dalam planning dan problem solving. Terus yang kedua berguna dalam menentukan reward, misalnya penentuan bonus gaji maupun untuk mengidentifikasi adanya kendala kinerja sehingga dapat diberikan asisten tambahan. Terus yang pertama, kekurangannya yaitu pemantauan yang dilakukan berlebihan atau dengan kesan ketidakpercayaan berisiko menjatuhkan rasa percaya diri atau self confidence dari bawahan. Oke, selanjutnya yang terakhir menurut si Gary Yukel yaitu tipe kepemimpinan yang uh, berorientasi pada tugas ini memiliki sifat spesifik yaitu problem solving. Problem solving ini terkait respon bagaimana pemimpin itu terhadap hal-hal yang bersifat destruktif ataupun gangguan, baik itu dari dalam ataupun dari luar. Kalau dari dalam itu kayak misalkan pekerja yang malas-malasan dalam mengerjakan tugasnya, terus ataupun dari, nah hal ini bisa dicegah kayak mencari karyawan baru ataupun inilah memberi skorsing kepada si pekerja tersebut. Nah, selanjutnya kalau destruktif ataupun gangguan dari luar itu seperti bencana, bencana alam, yaitu seperti gunung meletus dan sebagainya. Terus ada juga kayak bencana pandemi yang baru-baru ini kita lewatin kayak pandemi corona kemarin. Nah, hal itu bisa dilakukan ataupun dicegah yaitu dengan melakukan di strategi strategi untuk melakukan pemulihan agar si
perusahaannya ini dapat berjalan kembali sesuai seperti sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Nah, untuk si problem solving ini kelebihannya yang pertama meminimalisasi dampak maupun anggaran akibat permasalahan, terus mencegah desas-desus palsu dengan memberikan kepastian info di tengah kepanikan ataupun genting. Nah, kekurangannya yaitu kegagalan maupun misdiagnosis penyebab dari permasalahan, apalagi bila dilakukan terburu-buru justru hanya akan menambah tingkat urgensi dari kerugian serta membuang sumber daya secara percuma. Oke. Selanjutnya, menurut Gary Yukel, kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan. Nah, menurut Gary Yukel ini kan dibagi tiga. Yang pertama itu ada supporting, terus yang kedua itu ada developing, yang ketiga itu ada recognizing. Oke, kita akan coba jelaskan satu persatu. Nah, perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan ini yaitu menjaga hubungan interpersonal di dalam tingkat organisasi, gitu teman-teman, secara efektif. Oke, kepemimpinan yang pertama yaitu sifat kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan memiliki sifat yang pertama supporting. Nah, menurut si Abdullah, terus ada Mala et Ali, dia mengungkapkan di tahun 2022 bahwa tipe kepemimpinan yang bersifat supporting ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya menurunkan tingkat stres dari seorang bawahan, terus meningkatkan loyalitas dari seorang bawahan. Yang ketiga yaitu menurunkan niatan untuk keluar ataupun turnover intention dari seorang bawahan itu dapat ditekan gitu teman-teman. Oke, perilaku ini mencakup berbagai tindakan yang menunjukkan pertimbangan, penerimaan, dan kepedulian terhadap kebutuhan serta perasaan orang lain. Pemimpin yang sportif akan bersifat ramah, sopan, bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah dan membantu bawahan dalam menghadapi tekanan stres pekerja. Oke. Nah, kepemimpinan yang mendukung ataupun supporting ini memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Yang pertama, kelebihannya itu membangun rasa saling percaya, persahabatan, dan loyalitas antara atasan dan bawahan, yang pada akhirnya mempermudah pemimpin dalam memperoleh dukungan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, yang kedua itu meningkatkan kepuasan kerja bawahan sehingga menurunkan tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan ataupun turnover. Nah, nomor tiga itu membantu meningkatkan kepercayaan diri bawahan, terutama dalam situasi ataupun tugas yang sulit. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, jika dilakukan secara tidak tulus atau terkesan dibuat-buat, perilaku ini dapat dianggap sebagai manipulasi atau justru merusak kepercayaan. Terus juga nomor dua, fokus yang berlebihan pada pemberian dukungan dapat diimbangi dengan tuntutan penyelesaian tugas, berisiko menurunkan standar kinerja unit kerja. Oke. Selanjutnya, menurut si Gary Yukel, tipe kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan ini memiliki sifat khusus yaitu developing. Developing ini perilaku yang mencakup praktik manajerial untuk meningkatkan keterampilan bawahan, memfasilitasi penyesuaian pekerjaan, dan mendukung kemajuan karir mereka. Nah, eh, tipe sifat developing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, kelebihannya itu pertama meningkatkan kompetensi, kualitas kerja, serta rasa percaya diri bawahan sehingga mereka lebih siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Yang kedua, menumbuhkan hubungan yang kooperatif dan loyal antara bawahan dan pemimpin. Yang ketiga, meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi dan memberikan kepuasan tersendiri bagi pemimpin karena berhasil membantu orang lain berkembang. Nah, kekurangan dari seorang yang memiliki sifat developing ini yang pertama yaitu membutuhkan investasi waktu dan kesabaran yang sangat besar dari pihak pemimpin yang mungkin sulit dilakukan saat beban kerja sedang tinggi, terus bisa menimbulkan rasa frustasi pada bawahan jika tantangan atau proyek baru yang diberikan terlalu sulit dan tidak diiringi dengan pendampingan yang memadai. Oke. Selanjutnya yang terakhir, tipe kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan menurut Gary Yukel memiliki sifat khusus yaitu recognizing ataupun pengakuan ataupun memberi pujian kepada bawahan. Nah, perilaku ini melibatkan pemberian apresiasi dan pengakuan atas kinerja yang sudah dilakukan gitu secara efektif serta pencapaian signifikan serta kontribusi penting bagi organisasi. Nah, tipe ini yang memiliki sifat recognizing ini yaitu sangat efektif dalam kelebihannya itu sangat efektif dalam
memperkuat perilaku kerja yang diinginkan dan meningkatkan komitmen bawahan terhadap tugasnya. Yang kedua yaitu pemimpin dapat mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi secara simbolis, misalnya dengan merayakan upaya ekstra atau ide inovatif bukan hanya pada hasil akhir. Yang ketiga, penghargaan publik atau recognition ceremony memungkinkan keberhasilan seseorang diapresiasi oleh lebih banyak pihak, tidak hanya oleh atasannya. Terus kekurangannya itu bila pengakuan hanya diberikan kepada segelintir peraih nilai tertinggi dapat memicu persaingan yang ekstrim yang tidak sehat dan rasa iri hati dari anggota tim. Nah, yang kedua itu kekurangannya pujian atau penghargaan yang dilakukan secara asal-asalan tidak spesifik atau tidak didasarkan pada kriteria pencapaian yang jelas atau favoritism akan mengurangi makna apresiasi itu sendiri dan terlihat sekadar basa-basi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang studi kasus. Di sini studi kasusnya itu seorang manajer di sebuah perusahaan jasa menghadapi masalah penurunan kinerja tim. Jadi banyak karyawan yang merasa kurang termotivasi dan komunikasi dalam tim tidak berjalan dengan baik. Dan untuk mengatasi hal tersebut, manajer tersebut mulai menetapkan tujuan kerja yang lebih jelas dan memberikan arahan yang terstruktur kepada setiap anggota tim. Itu juga mengkaji dengan memberikan dukungan serta menghargai setiap kontribusi yang diberikan. Ia juga mulai uh, melibatkan karyawan dalam beberapa pengambilan keputusan agar mereka itu lebih merasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Setelah beberapa waktu, jadi peningkatan dalam komunikasi dan karyawan menjadi lebih dan kinerja tim pun boleh di next Dit? Oke. Selanjutnya eh, di sini ada studi juga. Jadi fear ini wasin tidak beberapa yang tidak juga bekerja yang nyaman agar karyawan juga berkontribusi dengan baik. Dari sisi teori, gaya kepemimpinan yang dilihat merupakan kombinasi beberapa perilaku yaitu task oriented yang menunjukkan melalui penetapan target dan arahan kerja yang jelas, lalu ada relationship oriented yang melalui komunikasi yang baik dan pemberian dukungan kepada karyawan, serta partisipatif behavior dengan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gary Yalk bahwa kepemimpinan dilihat dari bagaimana tindakan pemimpin dalam mempengaruhi dan mengarahkan tim. Kesimpulannya, kepemimpinan yang efektif tidak hanya dilihat dari hasil kerja, tetapi juga dari bagaimana pemimpin itu mampu membangun hubungan yang baik dan membuat karyawan merasa terlibat dalam pekerjaan. Seperti itu. Jadi next. Oke, ini daftar pustaka yang kami ambil sebagai dasar sebagai pembuatan PPT ini. Oke, next. Akhir Oke, langsung kurang ke lebihnya diskusi aja. ya Langsung diskusi. ke Oke, diskusi. teman-teman yang mau bertanya silakan dan habis itu mungkin pertanyaannya boleh dikirim di ini ya kolom chat. Boleh angkat tangan yang mau bertanya. Oke, pertama ada Sherin Aulia.
Boleh sharing untuk apa pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Sherin dari kelompok 3. Saya izin bertanya, eh, tadi kan pada ciri perilaku kepemimpinan itu yang berorientasi pada tugas disebutkan kekurangannya ya. Adalah aktivitas perencanaannya tidak terlihat langsung atau less observable. Boleh dijelasin nggak lebih spesifik itu tuh maksudnya apa? Kasih. Oke, boleh di list pertanyaannya ya di kolom chat. Oh ya, teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan. Boleh angkat tangannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Dinda boleh bertanya apa pertanyaan? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Dinda dari kelompok 4. Saya mau bertanya, tadi dijelaskan soal task oriented sama relationship oriented. Nah, kira-kira sebagai pemimpin, gimana sih cara menyeimbangkan antara task oriented sama relationship oriented supaya karyawannya juga enak gitu kerjanya? Oke, oke, jangan lupa ditaruh ya di list pertanyaan di kolom chat. Oke, teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Sharing segera dikirim itu. Lagi diketik Ibu. Ya, Oke, Raffi Putra, boleh pertanyaannya apa? Oke, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Saya Raffi Putra Fandi dari kelompok 4. Izin bertanya. Ta- jadi pada kan perilaku kepemimpinan itu eh, berorientasi pada tugas. Salah satunya eh, clarify, clarifying. Nah, dari situ kan disebutkan kekurangannya adalah dapat menjadi sebuah tindakan repetitif bila pada organisasi yang kaku dan terperinci. Nah, boleh nggak dijelasin itu tuh maksudnya bagaimana? Spesifiknya seperti apa? Makasih. Oke, makasih Raffi. Boleh di list ya pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya Naila. Naila mau bertanya apa? Oke, saya dari kelompok Felicia Kolbi dari kelompok 5 izin bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan antara tindakan jangka pendek dan jangka panjang dalam kepemimpinan? Terima kasih. Oke, boleh di list ya pertanyaannya di kolom chat. Oke, bentar dulu. Izinkan kami berdua untuk berdiskusi terlebih dahulu, teman-teman. Oke, mungkin saya mau. Oke, oke dari rekan. Oke, selanjutnya saya mau ngejelasin atau menjawab pertanyaan dari rekan-rekan dari Serin. Tadi pada ciri perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, yaitu planning, disebutkan kekurangannya adalah aktivitas perencanaannya tidak terlihat atau less observable. Nah, boleh dijelasin nggak lebih spesifik maksudnya apa? Nah, kalau planning itu kan biasanya seorang pemimpin cuma kayak duduk, terus merencanakan sesuatu di tempat duduknya gitu. Dia merangkai hal-hal, terus pada akhirnya yaitu mengeksekusi rencana ataupun planning yang dia rencanakan gitu. Jadi nggak begitu terlihat. Jadi kayak tak kasat mata gitu secara pandangan orang umum. Tapi kalau misalkan sebagai contoh kayak si clarifying. Clarifying ini kan kayak memberikan instruksi. Itu kan kayak kita kan bisa lihat secara langsung gitu ke orangnya.
ke orang yang diberikan instruksi. Kayak kamu tugasnya ini, nanti kamu pengerjaannya kayak gini, terus outputnya kayak gini. Itu kan kayak kelihatan langsung kan, kayak pemimpin itu secara turun langsung kayak ngasih instruksi gitu ke bawahannya, sehingga bawahannya itu tahu mengenai detail setiap yang ditugaskan pada dia gitu. Kalau si planning kan tadi seperti yang disebutkan, kayak cuma ada si ini atasannya itu kan cuma kayak duduk terus menganalisa data, terus dari data-data itu disambungkan pada akhirnya yaitu eksekusi planning kan. Nah, kayak ini juga misalkan recognizing itu kan kayak memberikan pujian kan itu kan bisa terlihat kayak kita kayak seseorang itu dipuji karena ada sesuatu yang keluar dari mulut si atasannya itu gitu. Jadi kayak bisa terlihat atau tidak terlihat, maksudnya less observable, maksudnya gitu, kayak nggak bisa terlihat oleh mata secara langsung tapi sebenarnya dia kayak lagi ngerjain sesuatu gitu sih. Oke, gimana Sherin? Oke, terima kasih Farid. Jadi Oke. maksudnya pada last observable ini, jadi seorang pemimpin itu misalnya dia mempunyai gagasan, ya. Nah, gagasan, kalau namanya gagasan kan nggak bisa dilihat dari luar. Misalnya dia dalam satu aktivitas akan meluncurkan tentang produk baru. Nah, dia itu berpikir tentang bagaimana produk baru ini strateginya seperti apa, risikonya kayak apa, risiko keberhasilan, risiko kemudian kegagalan dan sebagainya. Nah, sehingga dia memikirkan nanti dia munculnya itu adalah alternatif dari skenario yang dibuat itu berupa relatif. Oh, kalau nanti tingkat berhasilnya sekian persen, maka harus apa? Kalau nanti terjadi kegagalan gini, apa yang harus diperbaiki? Dari antara strategi dan di antara risiko yang ada itu sudah dia pikirkan gitu ya. Jadi ini kan nggak bisa dilihat dari orang, tetapi dia secara konseptual tahu bahwa bagaimana caranya dia akan menyampaikan buah pikirannya. Ya, memang tidak merupakan sebuah kayak apa ya, aktivitas fisik gitu ya. Misalnya saja, kalau saya mengatakan ini, saya memberikan tambahan, kan kamu sebenarnya tidak tahu apa yang akan saya omongin dulu, tapi saya hanya mengarahkan saja. Kayak briefing itu kan kamu hanya misalnya kamu dalam briefing itu kan hanya memberikan arahan. Oh ya, si A di departemen ini nanti mengerjakan ini, batas waktunya ini, kemudian bagaimana caranya dan sebagainya. Nah, itu kan seperti itu. Nah, termasuk di dalamnya misalnya melakukan monitoring. Monitoring kan tuh monitoring itu kan bisa dalam bentuk berupa catatan pribadi, bisa dalam bentuk diskusi terbatas dalam level tertentu dan sebagainya. Dan kadang-kadang yang dimonitoring itu tidak tahu gitu kan. Nah, itu diantaranya seperti itu kalau yang dinamakan itu. Nah, nanti bagaimana itu kan tentunya ini nanti dari buah pikiran kemudian dia diolah dan sebagainya, diarahkan dan sebagainya, tentunya ada outputnya. Output dari seorang pemimpin memikirkan seperti itu apa? Oh, berupa kebijakan, menentukan timeline kerja, kemudian menentukan job description-nya seperti apa ya. Nah, tetapi proses untuk mengambil keputusan atau kebijakan, kemudian menentukan timeline, menentukan job description di antara individu atau antar departemen, itu kan tidak bisa dilihat secara konkret oleh bawahannya. Ya, sehingga memang dan karena seperti itu dia melihat nanti kalau merasa ada yang merasa merasa dirugikan atau merasa wah pekerjaan saya berat, pekerjaan kamu ringan. Nah, itu bagaimana caranya seorang pemimpin itu nanti bisa memberikan penjelasan uh, kepada bawahan itu bahwa masing-masing job desk atau masing-masing departemen itu mempunyai pola kinerja yang berbeda, mulai menentukan ketentuan yang mempunyai resiko yang berbeda gitu. Makanya kalau kita lihat kenapa sih di bagian produksi karyawannya itu relatif lebih murah gajinya dibandingkan bagian marketing gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena di bagian produksi itu mungkin dia hanya melayani mesin saja, tetapi kalau bagian marketing mungkin dia harus mempunyai kemampuan atau skill tertentu apa berkomunikasi, dia harus luas, dia harus bisa meyakinkan pada calon customer itu bahwa mungkin produk ataupun jasa yang dihasilkan itu memang dibutuhkan oleh calon konsumen tersebut. Nah, seperti itu misalnya ya, itu diantaranya kenapa seperti itu.
Nah, oleh karena itu di sini nanti misalnya uh, mi- contoh yang paling mudah misalnya eh, sekarang ini kan setiap perguruan tinggi ataupun setiap sekolah kan harus diakreditasi. Nah, ini untuk akreditasi itu kan tidak mudah karena harus menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk bisa dinilai apakah sekolah ini unggul, apakah ini sangat baik, apa ini hanya baik saja. Nah, itu kan perlu adanya strategi untuk mencapai itu. Apanya yang kurang? Kriterianya apa dan seterusnya. Nah, ini misalnya seperti itu. Nah, itu kan bukan pemikir yang mikirin bukan guru, tetapi kepala sekolah. Kepala sekolah itulah kemudian baru menerjemahkan ke program-program yang harus dipersiapkan oleh timnya untuk mencapai sasarannya, gitu. Ya, kita kira-kira seperti itu. Sehingga di sini harus ada komunikasi yang intensif ya. Artinya eh, proses berpikir nanti kalau ada pertanyaan kok bisa begitu dan sebagainya, dia harus bisa menjelaskan bagaimana proses itu bisa terjadi. Kebijakan itu bisa terjadi seperti apa. Nah, ini udah risiko-risiko tadi gitu. Dan semua ini harus apa ya, direncanakan secara terbuka. Artinya setiap orang itu tahu atau dibuat roadmap lah gitu yang paling mudah. Kalau dibuat atau misalnya dibuat timeline. Misalnya sekarang nanti kan akan harus ada namanya proyeknya apa seminar. Nah, buat yang penting sekarang kita tahu nanti sudah sampai di mana lihat timelinenya. Nah, nanti pada saat itu kan harus tahu sudah menentukan judul harus kapan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, baru nanti kita tahu gambarannya seperti apa gitu. Ya, sehingga pada saat rapat itu ya itu tidak hanya ketemu kemudian oh ya nanti juga temanya apa ya enggak ini semua sudah harus dikonsep dulu oleh siapa ya oleh ketua dan timnya gitu. Nah nanti pada saat pertemuan itulah yang dimaksudkan bahwa mungkin akan ada masukan dan sebagainya. Mungkin itu tambahan dari saya. Next, mau menjawab pertanyaan siapa? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Tadi kan sempat ditanya gimana cara menyeimbangkan antara task oriented dan relationship oriented. Nah, jadi cara menyeimbangkannya antara task oriented dan relationship oriented itu bisa dilakukan dengan tetap fokus pada target kerja, lalu sambil menjaga hubungan baik dengan tim. Nah, pemimpin itu juga perlu menjelaskan bagaimana tugas dengan jelas supaya semua orang itu bisa tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi tuh juga harus mau mendengarkan dan menghargai pendapat dari timnya sendiri. Dan pemimpin itu boleh tegas dalam pekerjaan, tetapi tetap harus peduli dan memberikan apresiasi. Dengan begitu, pekerjaan itu lebih mudah selesai dengan baik dan tim juga lebih merasa lebih nyaman. Seperti itu, Dinda. Apakah terjawab? Terjawab. Ya. Oke. Kalau kita bicara Cukup. tentang menyeimbangkan antara task dengan relationship, itu yang perlu diketahui pertama adalah tujuannya harus jelas dulu. Tujuan jelas, kemudian sifatnya fleksibel, pendekatannya juga jelas. Nah, itu harus bisa dipahami semua orang yang ada dalam sebuah organisasi. Sehingga orang tahu persis apa yang harus dilakukan atau kontribusi apa yang harus diberikan kepada organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi targetnya itu sudah jelas. Jangan targetnya hari ini dengan besok berbeda. Ya, nah, sedangkan nanti cara kerjanya itu disesuaikan gitu karena di masyarakat itu kan berubah terus. Nah, kemudian yang tidak kalah penting di sini adalah kalau tujuannya sudah jelas harus ada komunikasi dua arah. Karena di sini kan ada hubungan dan tas. Tas itu kan lebih ke orientasi pada tujuan. Ya, kalau tujuan itu gini loh sebenarnya. Kalau kita melihat konsep tas tas oriented itu kan saya nggak mau tahu gimana caranya kamu kerja, yang penting tujuan tercapai. Kalau misalnya kamu mau program, mau diselesaikan deadline aja yang ditentukan, berapa sebulan. Mau kamu selesaikan yang penting 1 bulan. Mau diselesaikan minggu pertama, mau minggu kedua, mau kedua, bahkan pada titik terakhir terserah. Yang penting deadline-nya terpenuhi. Nah itu tas. Tapi kalau relationship kan enggak. Ini harus ada hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Sehingga di situ harus ada komunikasi dua arah. Ini butuhnya.
ya. Pada task orientednya itu yang saat menyampaikan deadline atau standar kerjanya seperti apa. Pada relationship-nya adalah kita menerima masukan. Ya, artinya kalau kamu pesen misalnya, saya pengen punya program begini-begini untuk mengontrol persediaan barang misalnya. Nah, kamu kan harus mengatakan, oke, ini program ini kamu dalam sebulan harus jadi, kemudian kriterianya seperti apa? Bahwa di gudang itu harus mudah dibaca oleh semua orang. Kalau sudah masuk, keluar dan sebagainya harus jelas gitu. Nah, itu kan standar kerjanya jelas tuh, task oriented gitu ya. Itu di situ. Itu untuk komunikasi barangnya. Relationship-nya di mana? Karena tadi kan masih umum. Nah, kemudian setelah apa dibuat gitu kan bagi programmernya itu harus ini seperti ini dulu ini seperti ini yang dimaksudkan gitu. Nah, ini harus ada keterbukaan baik antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Artinya harus menerima masukan, oh bukan itu maksud saya begini 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 gini, sehingga di sini ada diskusi. Nah, itulah maksudnya relationship-nya terletaknya di sana. Nah, karena seperti itu maka prinsip yang harus digunakan adalah high performance dan high care. Ya kan, kalau high performance itu kan lebih kepada bagaimana kita bisa mencapai tujuan. Tapi kalau high care itu kan bagaimana kita bisa memahami bahwa dia menganggap dia itu sebagai mitra, bukan hanya sebagai alat produksi saja. Sehingga kita bisa memperhatikan, melihat seseorang bekerja itu ada keseimbangan lah ya, antara kebutuhan individunya dengan kebutuhan organisasi misalnya. Ya, seperti itu. Atau misalnya dia beban kerjanya seperti apa, tingkat stresnya seperti apa, ya, resikonya seperti apa. Nah, itu untuk high care-nya itu di situ. High performance adalah untuk apa? Untuk mendorong terjadinya produktivitas. Nah, kemudian bagaimana ini? Karena ini menyangkut kalau sudah sepertinya kan gaya kepemimpinannya itu seperti apa? Ya disesuaikan dengan situasi yang ada. Situasinya stabil atau dalam keadaan krisis. Kan gitu. Nah, kalau dalam keadaan krisis, ya misalnya dalam kondisi perang, ya jangan jangan dilihat di situ relationship karena tidak ada. Yang harus digantikan adalah task orientednya. Tujuan harus tercapai gitu karena kalau dia mementingkan relationshipnya ya nggak akan selesai, nggak akan tercapai, sudah dibom duluan ibaratnya kan begitu. Sehingga di sini harus dilihat situasinya apakah normal atau stabil lah ya, atau dalam keadaan krisis atau dalam keadaan fluktuasi. Nah, itu masing-masing berbeda, sehingga di sini akan terbangun kepercayaan, ya kan? Karena tadi deadline, oh ya oke, ini berarti deadline-nya bisa dipenuhi, berarti dia orangnya bisa dipercaya, teman bisa menepati janji, kemudian terima masukan dan sebagainya, oh berarti orangnya legowo kalau mendapatkan masukan, bisa bersifat transparan karena masukan itu tidak hanya dari pihak pemberi kerja tapi bisa dari penerima kerja. Kemudian di sini berarti ada equal-nya. Equivalent itu di sini maksudnya ada keadilan di dalam penilaian. Artinya dari pihak pemberi kerja dan penerima kerja itu saling memberikan eh, eh, penilaian, ya. Nah, dengan begitu, maka nanti kan kita akan bisa memberikan feedback yang seimbang. Hasil kerjanya baik, kemudian orang yang mengerjakan juga merasa dihargai. Nah, oleh karena itu nanti secara keseluruhan, maka akan bisa di-manage dengan baik di dalam organisasi. Ya, jadi tidak hanya fokus tujuan saja, tetapi harus ada hal lain yang di ini. Jadi tujuan tercapai, hubungan dengan karyawannya juga baik gitu. Oke. Jadi saya minta untuk menjawabnya rada lengkap ya, komprehensif gitu ya. Karena ini kita bicara bagaimana memanage sebuah event gitu ya, buah event yang harus bagaimana caranya ini menyeimbangkan antara task dan relationship. Oke, next. Mau Oke, pertanyaan selanjutnya siapa? ya, saya mau coba menjawab pertanyaan dari Raffi Putra terkait pada ciri perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, yaitu clarifying. Disebutkan kekurangannya adalah dapat menjadi tindakan yang repetitif ataupun berulang bila pada organisasi yang kaku ataupun terperinci. Ini maksudnya seperti apa? Nah, clarifying sendiri kan merupakan ini kan kayak memberikan
memberikan arahan kepada bawahan sehingga si bawahan itu mengetahui apa yang perlu dikerjakan ataupun dibebankan kepada dia. Nah, hal ini kalau misalkan kita ngasih tahu ke orang yang sudah lama di suatu organisasi, nah orang tersebut kan sudah tahu mengenai workflow ataupun kayak alur kerja dari organisasi tersebut. Nah, bila hal tersebut dilakukan ke orang yang sudah lama, terus kayak udah rigid terkait pengerjaannya di situ, nah hal tersebut malah repetitif, kayak berulang terus, kayak kamu perlu ini. Sedangkan orang itu kan sudah tahu mengenai workflow-nya. Nah, hal ini malah bisa menimbulkan konflik. Karena kenapa? Karena orang tersebut merasa direndahkan. Terus yang kedua, rasa percaya dirinya itu hilang, menurun karena merasa dia tidak kompeten di tugasnya karena sebenarnya dia sudah tahu mengenai apa yang ditugaskan kepada dia, tapi kayak dikasih tahu ini, kamu perlu ini, tapi sedangkan dia kan udah tahu, jadi malah berulang repetitif, itu malah bisa menimbulkan konflik. Terus hal ini bisa efektif, yaitu misalkan di diimplementasi ke orang yang baru di organisasi tersebut karena kita perlu ngajarin dia dulu mengenai workflow dari suatu organisasi tersebut kayak orang kamu ini kan baru, kamu ini perlu ini, terus pengerjaannya seperti ini, terus outputnya seperti ini. Itu efektif karena orang itu belum tahu mengenai workflow dari organisasi tersebut gitu sih teman-teman. Mungkin dari Ibu ada tambahan. Ya, jadi intinya kalau bicara tentang repetitif itu memang benar ya apa yang dikatakan. Ini mestinya diberlakukan kepada orang yang relatif baru. Karena kalau orang lama, informasinya sama, itu merasa tidak dipercaya. Ya, ini justru akan menghambat apa ya efisiensi kerjanya. Karena dia merasa tidak apa ya tidak di apa dia sudah jelas sudah sering kali dilakukan tetapi masih diberikan pengarahan yang sama juga gitu. Nah, ini kan justru akan menghambat efisiensi. Nah, yang penting di situ kan sebenarnya ada SOP gitu. Nah, dengan seperti itu kan akan menurunkan apa ya, timnya itu kemandiriannya itu akan turun. Kenapa? Karena dia akan jangan-jangan nanti juga akan dikasih pengarahan lagi walaupun hal yang sama gitu ya. Sehingga ini akan menurunkan semangat kerjanya ya. Nah, karena merasa terlalu apa itu ya over control ya, over control, merasa timnya tidak dipercaya, tidak mampu kalian mengulang lagi hal-hal yang sudah biasa dilakukan, sehingga tadi saya katakan itu bisa eh, apa menurunkan motivasi kerja dan bahkan kenyamanan kerja. Nah, kalau sampai motivasi dan kenyamanan kerja ini kan terjadi nanti produktif ya, terjadi penurunan produktivitas ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang hal ini itu sebaiknya pada orang-orang yang baru masuk ya. Nah, bagaimana cara menghindari ini? Harus ada harus ada memberikan ruang ya, ruang untuk memberikan atau karyawan untuk berinisiatif mencari cara-cara baru di dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu kan bisa aja seperti itu, sehingga dia merasa bahwa potensi yang ada pada dirinya itu bisa dikembangkan gitu. Ya, SOP itu hanya dianggap sebagai referensi saja, bukan merupakan satu-satunya. Kalau nggak sesuai SOP berarti ini salah. Berarti nanti kalau ada kesalahan itu risiko pribadi, kemudian kena punishment dan sebagainya. Justru kerja SOP itu menjadikan sebagai dasar saja, ya, sebagai referensi saja, tetapi diberikan kesempatan bagi karyawan itu untuk mengembangkan dari SOP yang ada untuk meningkatkan efisiensi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, next yang terakhir ya dari Felicia, silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Felicia Colby. Tadi pertanyaannya itu kalau model kepemimpinan ada banyak dan berbeda-beda, itu sebenarnya tuh membantu atau malah bikin bingung gitu kan. Jadi tuh jawabannya bisa dua-duanya. Awalnya tuh emang bikin bingung karena banyak versi, tapi sebenarnya itu dari berbagai sudut tuh
karena banyak versi dari berbagai sudut. Soalnya kepemimpinan itu nggak selalu sama di setiap situasi. Jadi itu wajar banget kalau modelnya juga beragam. Yang penting kita tahu eh, kapan nih pakai model yang paling cocok seperti itu. Apakah terjawab, Felicia? Oke, baik, terima kasih Awa atas jawabannya. Sudah terima. Sama-sama, mungkin ada tambahan dari Ibu. Ya, jadi gini, kalau kita ingin melakukan apa keseimbangan ya antara jangka pendek dengan jangka panjang, terus dilihat bahwa di jangka pendek itu menunjang untuk jangka panjang apa enggak, gitu. Apa bahkan melemahkan. Nah, itu harus dinilai dulu. Tercapainya tujuan jangka pendek ini tentunya kan harus mensupport nanti di tujuan jangka panjang. Kira-kira kan seperti itu. Sehingga tindakan-tindakan ini akan mewujudkan atau mengcreate tentang visi jangka panjang. Ini yang harus bisa dijawab dulu. Karena jangka panjang itu tidak akan tercapai kalau jangka pendeknya enggak gitu. Ya, misalnya saja, kalau kamu menetapkan ya sebagai CEO gitu ya, CEO gitu kamu menetapkan bahwa tahun ini itu penjualan harus naik 15%. Nah, berarti kan harus di breakdown dari tahunan mungkin menjadi bulanan, bulanan menjadi mingguan, mingguan menjadi harian. Kita lihat bukan bulanan, mungkin yang 1 bulan atau triwulan lah gitu, triwulan dulu. Jadi dari tahunan, triwulan, bulanan, mingguan, harian kan kira-kira seperti itu. Nah, dari situlah nanti kita akan tahu target-target target hariannya berapa tercapai apa enggak, mingguannya tercapai enggak, bulanannya enggak, tercapai enggak, triwulannya tercapai apa enggak. Sehingga kita tahu indikator kinerjanya, KPI-nya itu tahu. Ya, sehingga kita tahu kan apa yang harus kita lakukan. Karena tanpa kemudian hanya dilihat di akhir saja, jangan-jangan sudah 3 bulan aja nggak tercapai, malah, bukannya naik malah turun misalnya. Nah, kita kan tidak bisa memperbaiki strategi, ya. Nih, jadi di sini seorang pemimpin itu harus yang dikatakan sebagai harus apa ya? eh, Fokus pada 2 hal, pemikiran 2 hal tentang operasional dan strateginya. Ya, jadi harus, oh ya kalau harian seperti ini tidak tercapai, maka strateginya harus dirubah. Oh kalau begini seperti apa? Sehingga ini dalam merubah strategi itu dalam upaya untuk mencapai jangka panjang. Nah, mungkin itu ya. Jadi short term itu harus dia nanti supporting terhadap long term gitu. Ya, baik. Baik, terima kasih untuk Ibu atas masukan serta tambahan dari materi yang telah kami presentasikan. Eh, Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke, berikutnya silahkan untuk bab 3 ya. Oke, selamat siang Ibu Soliha dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul
The Leadership Situation and Adaptive Leadership dari mata kuliah Business Leadership. Oke, jadi untuk kelompok 3 itu ada saya sendiri, Abraham Christian Ginting, dan juga ada Sherin Aulia. Jadi untuk tujuan pembelajaran, untuk yang pertama yaitu memahami bagaimana aspek-aspek situasi dapat mempengaruhi perilaku pemimpin. Lalu yang kedua, memahami bagaimana aspek-aspek situasi dapat meningkatkan atau mengurangi dampak perilaku pemimpin. Lalu yang ketiga, eh, memahami cara menyesuaikan perilaku pemimpin dengan situasi. Lalu yang keempat, memahami cara menangani tuntutan kendala dan konflik peran. Lalu yang terakhir, mampu merancang tindakan jangka pendek dan jangka panjang untuk memperbaiki kinerja unit. Oke, jadi di sini ada peta konsep dari materi leadership situation and adaptive leadership. Jadi dalam bab ini eh, kami akan membahas beberapa konsep utama yaitu leadership situation and adaptive leadership. Habis itu ada juga model Rosemary Stewart, lalu teori kontingensi, lalu ada leadership substitutes theory, lalu juga ada serta konsep tambahan seperti multiple linkage model dan adaptive leadership dalam perubahan organisasi. Nah, selanjutnya akan membahas tentang determinan situasional model Rosemary Stewart. Lalu di sini ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu demands atau tuntutan. Jadi demands atau tuntutan ini adalah hal-hal yang harus dilakukan seperti target kerja dan tanggung jawab jabatan. Jadi hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin itu yang pertama target kerja, lalu standar organisasi, dan juga tanggung jawab jabatan. Lalu yang poin kedua yaitu constraints atau batasan. Jadi constraint atau batasan ini seperti kebijakan organisasi, lalu juga keterbatasan sumber daya, dan juga aturan. Jadi faktor yang membatasi tindakan seorang pemimpin itu yang pertama ada kebijakan organisasi, lalu sumber daya yang terbatas, dan juga struktur dan juga aturan. Lalu yang terakhir yaitu choices atau pilihan. Jadi choices atau pilihan ini adalah kebebasan pemimpin dalam menentukan gaya, keputusan, dan juga prioritas. Jadi kebebasan yang dimiliki pemimpin itu ada cara mengambil keputusan, lalu juga ada gaya kepemimpinan, dan juga prioritas kerja. Oke, selanjutnya yaitu teori kontingensi dasar. Jadi teori kontingensi ini menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kesesuaian antara gaya pemimpin dan juga situasi. Lalu di sini juga ada asumsi utama yaitu tidak ada satu gaya yang terbaik. Lalu situasi menentukan gaya yang efektif dan juga pemimpin harus menyesuaikan perilaku. Jadi ada juga faktor penting dalam situasi yaitu ada hubungan pemimpin dengan anggota, lalu juga ada struktur tugas, lalu ada kekuasaan posisi dan juga karakteristik bawahan. Lalu contoh dari teori ini ada Fiedler Contingency Model, lalu juga ada Situational Leadership dari Hersey dan Blanchard, lalu juga ada Path Goal Theory. Oke, selanjutnya yaitu Leadership Substitutes Theory. Jadi leadership substitute theory ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu substitutes atau pengganti kepemimpinan. Nah, jadi substitutes ini adalah faktor yang menggantikan peran pemimpin sehingga fungsi kepemimpinan tetap berjalan meskipun tanpa intervensi langsung dari pemimpin. Lalu untuk ciri utama dari substitutes ini yang pertama bisa membuat kepemimpinan tidak terlalu diperlukan dan juga fungsi seperti arahan, motivasi atau kontrol yang sudah terpenuhi oleh faktor-faktor lain. Lalu yang kedua yaitu neutralizers atau penetral kepemimpinan.
Jadi neutralizers ini adalah faktor yang menghambat atau meniadakan pengaruh pemimpin sehingga pemimpin tidak bisa efektif walaupun ia sudah memiliki kemampuan yang bisa dibilang baik. Jadi untuk ciri utama dari neutralizers ini yang pertama bisa membuat kepemimpinan ya, tidak berpengaruh, lalu juga pemimpin tidak mampu mengubah hasilnya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang multiple linkage model yang dikembangkan oleh Gary Yukel. Model ini itu menjelaskan bahwa pemimpin itu tidak secara langsung mempengaruhi hasil akhir atau kinerja tim, melainkan itu melalui beberapa faktor perantara yang disebut sebagai variabel mediator. Artinya keberhasilan tim ini itu sangat bergantung pada bagaimana pemimpin mengelola faktor-faktor penting dalam tim. Berikut beberapa variabel mediator. Yang pertama itu ada effort dan ability. Ini itu merupakan motivasi serta kemampuan anggota tim. Pemimpin itu harus memastikan tim memiliki semangat kerja dan kompetensi yang sangat baik. Yang kedua itu ada organization dan resources, yaitu struktur kerja serta ketersediaan sumber daya seperti teknologi atau alat pendukung. Yang ketiga itu ada external coordination atau hubungan dengan pihak luar seperti klien atau mitra kerja. Yang terakhir ada cohesiveness atau kekompakan dan kepercayaan dalam tim. Boleh di next? Selanjutnya kita masuk ke tindakan pemimpin dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek ini, pemimpin itu fokus pada penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Misalnya dengan memberikan arahan yang jelas atau meningkatkan motivasi tim yang turun. Sedangkan dalam tindakan jangka panjang ini, pemimpin itu fokus pada perbaikan sistem. Contohnya itu seperti meningkatkan kualitas SDM, investasi teknologi, dan membangun budaya kerja yang sangat adaptif terhadap perubahan pasar. Boleh di next? Selanjutnya ada adaptive leadership. Dalam kondisi saat ini, banyak tantangan yang bersifat adaptif, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan solusi teknis, tetapi membutuhkan perubahan dari pola pikir. Contohnya itu pergeseran dari belanja fisik ke live streaming. Terus yang kedua itu ada productive zone of equilibrium. Ini itu pemimpin harus menjaga tim berada di zona produktif, yaitu tidak terlalu nyaman, namun juga tidak terlalu tertekan. Boleh di next? Selanjutnya kita masuk ke leadership for organizational adaptability. Pemimpin ini perlu menciptakan ruang bagi tim untuk berinovasi atau yang disebut sebagai adaptive space. Terus yang selanjutnya ada pemimpin itu berperan sebagai penghubung antara ide-ide dari anggota tim dengan strategi organisasi. Boleh di next? Selanjutnya kita masuk ke studi kasus dan penyelesaiannya. Di sini kita mengambil sebuah brand retail besar yang harus beralih ke strategi omnichannel karena penurunan trafik di toko fisik. Tim pemasaran lama ini merasa enggan belajar data analytics dan lebih memilih metode promosi konvensional. Boleh di next? Untuk penyelesaiannya ini, masalah ini itu merupakan contoh dari adaptive challenge. Sehingga masalah ini nggak cukup hanya dengan solusi teknis, tapi mengubah pola pikir tim pemasaran atau adaptif. Lalu pemimpin juga perlu meningkatkan kemampuan tim melalui perhatian, serta membangun kekompakan tim dengan menyatukan visi bersama. Yang menghasilkan tim itu mulai beradaptasi dan mampu menggunakan strategi digital. Boleh di next?
Sebagai kesimpulan, pemimpin itu perlu memahami berbagai jenis masalah yang dihadapi, mau itu bersifat teknis ataupun adaptif. Mereka harus bersikap fleksibel dan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tim agar mencapai kerjasama yang baik. Boleh di next? Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk referensi. Boleh di next? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Eh, aku izin nanya. Baik, saya Naila dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana sih cara membedakan antara masalah teknis dan adaptive challenge dalam satu situasi kepemimpinan? Boleh ditulis, Naila, pertanyaannya di kolom chat. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, Raffi. Bahkan saya Raffi dari kelompok 4 izin bertanya, seberapa besar sih pengaruh faktor situasional kayak demands, constraints, dan choice dibandingkan dengan kemampuan pribadi dari seorang pemimpin itu sendiri di dalam menentukan keberhasilan kepemimpinan. Ini itu aja. Asli. Oke, boleh tulis di kolom chat ya pertanyaannya. Boleh, Dinda. Oke, terima kasih Sherin. Sebelumnya aku Dinda dari kelompok 4 sama kayak Raffi. Aku mau tanya, tadi dijelasin tentang mungkin tindakan jangka pendek dan jangka panjang dalam kepemimpinan. Nah, itu kan kalau dalam kepemimpinan pasti ada kayak goals-goalsnya ya, dan tindakannya itu gimana cara seimbangin antara jangka pendek dan jangka panjangnya supaya keduanya itu juga tetap tercapai gitu. Terima kasih. Baik, Dinda. Boleh tolong ditulis di kolom chat. Boleh, Felicia. Izin bertanya, bagaimana seorang pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya ketika menghadapi tim dengan karakteristik yang beragam? Terima kasih. Oke, boleh tulis di kolom chat ya pertanyaannya.
Izin menjawab pertanyaan dari Raffi ya. Di sini Raffi bertanya seberapa besar pengaruh faktor situasional dibandingkan dengan kemampuan pribadi pemimpin dalam menentukan keberhasilan kepemimpinan. Kalau kita lihat lebih dalam itu, faktor situasional itu punya pengaruh yang cukup besar. Jadi meskipun pemimpinnya itu sudah kompeten, kalau situasinya itu banyak keterbatasan, seperti aturan yang kaku atau sumber dayanya yang minim, hasilnya juga bisa kurang maksimal. Jadi ini tuh bukan hanya soal kemampuan pemimpin saja. Apakah terjawab, Raffi? Ya diulang Aren. Putus-putus. Ayo nih kok. Boleh diulang nggak, Sherin? Di sini Apa? jaringannya agak putus-putus. Oh, boleh diulang. Ya, Jadi kalau kita lihat lebih dalam itu, faktor situasional punya pengaruh yang cukup besar. Jadi meskipun pemimpinnya itu sudah kompeten terhadap tugasnya, seperti aturan yang kaku atau sumber daya yang minim, kalau pemimpinnya sudah kompeten, kalau situasinya itu banyak keterbatasan, seperti aturan yang kaku atau sumber daya yang minim, hasilnya juga bisa kayak kurang maksimal. Jadi memang bukan hanya soal kemampuan pemimpin saja. Apakah terjawab? oh, terjawab. Rin, thank you. Udah terjawab, Sherin. Thank you. Oke. Oke, jadi saya akan izin menjawab untuk pertanyaan dari Dinda. Untuk pertanyaannya bagaimana cara menyeimbangkan tindakan jangka jangka pendek dan jangka panjang dalam kepemimpinan. Jadi untuk menyeimbangkan jangka pendek dan jangka panjang agak 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 sedikit rumit ya. Biasanya pemimpin itu fokus dulu ke hal yang eh, mendesak atau urgent, tapi tetap harus diimbangi dengan perbaikan jangka panjang. Kalau nggak kayak gitu, jadi masalahnya itu bisa keulang-ulang terus. Jadi kuncinya itu ada di prioritas dan cara berpikir yang lebih strategis, gitu. Apakah sudah terjawab? Oke, terjawab Abram. Terima kasih. Oke, makasih. Izin menjawab pertanyaan Naila di sini. Bagaimana cara membedakan antara masalah teknis dan adaptive challenge dalam suatu situasi kepemimpinan? Pada dasarnya itu, perbedaan antara masalah teknis dan adaptive challenge itu terletak pada jenis solusi yang dibutuhkan. Masalah teknis itu biasanya bisa langsung diselesaikan dengan prosedur atau keahlian yang sudah ada. Sementara itu, adaptive challenge menuntut perubahan pola pikir atau kebiasaan dalam tim itu sendiri, sehingga prosesnya itu cenderung lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama. Apakah terjawab, Naila? Terjawab. Terima kasih Sherin atas jawabannya. Ini nggak ada respon ya. Sudah terjawab, Sherin. Terima kasih. Baik. Oke, jadi saya akan izin menjawab untuk pertanyaan dari Felicia ya. Untuk pertanyaan bagaimana seorang pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya ketika menghadapi tim
dengan karakteristik yang beragam. Jadi dalam menghadapi tim yang beragam, pemimpin itu idealnya menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi anggota tim. Jadi tidak ada satu gaya yang selalu cocok untuk semua situasi. Tapi dalam praktiknya hal hal ini tuh eh, nggak selalu mudah untuk dilakuin ya karena pemimpin tuh seringkali cenderung menggunakan gaya yang menurut dia itu paling nyaman lah, ya begitu. Apakah sudah terjawab, Felicia? Terima kasih Abram atas jawabannya. Sudah terjawab. Oke. Ya, ini jawabannya kok ngirit banget ya. Padahal banyak hal yang bisa pertanyaannya bagus-bagus ya sebenarnya. Saya akan mulai dari Felisa itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang gaya kepemimpinan, ya, kemudian menghadapi tim yang beragam, yang harus dikatakan oleh seorang pemimpin itu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin itu adalah melakukan diagnosa dulu. Jadi melihat bagaimana karakteristik dari kelompok ini seperti apa. Kalau kalau misalnya dokter itu ya mendiagnosa dulu gejalanya apa. Nah, karena ini masalah kinerja gitu, maka kita harus lihat dulu kualitas SDM-nya seperti apa, kompetensinya seperti apa, tinggi atau rendah. Kemudian motivasi kerjanya bagaimana. Sifatnya dalam bekerja itu dia sifatnya dia bisa dilepas, artinya mandiri atau dia perlu pengarahan secara terus-menerus. Ya, nah karena ini akan berbeda. Terus belum lagi pada karakteristik individunya. Apakah orangnya itu introvert, apa dia dominan, kolaboratif? Pasti kamu tahu kan. Di kelas kamu itu pasti ada yang dominan, ada yang introvert. Pokoknya diem aja yang penting ini. Tapi ada yang sukanya itu bekerja sama atau dia senang berkolaborasi lah dengan teman tuh. Apa-apa bicara dengan teman, kemudian mengambil keputusan untuk pribadi aja bisa minta pertimbangan sama temannya. Itu harus dilihat dulu. Jadi diagnosa dulu pada tim itu. Karena kita ini kan bicara tentang tim gitu ya. Jadi harus tahu karakteristik. Sehingga kalau kita sudah kenali tim itu, baru kita menentukan pendekatan. Jadi bukan pendekatannya dulu. Nanti gayanya seperti apa, jangan menentukan gaya dulu, tapi lihat dulu orangnya seperti apa, tim ini kayak apa gitu. Sehingga di dalam menentukan menghadapi tim ini kita lebih, oh dengan begini saya akan lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan seperti ini. Ya. Nah, nah kemudian kita lihat kalau kita bisa eh, melihat misalnya komitmennya tinggi, kemudian kompetensinya tinggi dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya akan berbeda gitu ya. Nah, artinya di sini disesuaikan lah gitu ya. Disesuaikan dengan apa? Dengan yang mungkin karyawannya itu tingkat kompetensinya relatif lebih rendah, ya. Karena kalau dia lebih rendah, dia harus banyak instruksi, harus banyak monitoring, harus banyak diarahkan. Tapi kalau bagi yang sudah kompetensinya tinggi, dia sudah mungkin sudah solid, ya nggak usah gitu. Kemudian dia mungkin perlu perlu coaching nggak gitu. Artinya perlu eh, coaching itu di sini ada bukan masalah pelatihan saja secara fisik atau secara teknis ya, tetapi misalnya orangnya ini pede enggak gitu. Kayak kamu misalnya, ya m- punya ide, tetapi ada yang berani mengungkapkan, ada yang tidak. Nah, ini harus didukung oleh siapa? Pemimpin itu sendiri. Lihat situasi apa ini, oh karyawannya seperti apa, apakah dia hanya perlu support aja gitu. Artinya kalau dia disupport dikit aja dia sudah potensinya itu sudah langsung keluar dan kemudian jalan gitu ya. Dan jangan lupa di dalam sebuah tim itu harus ada delegasi. Ya, artinya delegasi apa? Diberikan kepercayaan bahwa dia nanti akan bisa melakukan gitu ya. Nah, ini memang di delegasi ini kalau mereka misalnya untuk kelompok yang bagaimana yang kompetensinya tinggi, ketimbangan mandirinya tinggi, kemudian memang ada trust dari pimpinan terhadap tim tersebut. Nah, itu diberikan delegasi saja. Jangan lagi diperintah, jangan diorder gitu. Ya.
Nah, tapi kalau supporting yang bagaimana? Ya masih level-level menengah lah gitu. Dia masih perlu support untuk bisa maju gitu ya. Tapi kalau yang istilahnya yang level lembe-lembe ya udahlah itu harus di coaching benar, artinya harus di order gitu. Nah, ini yang harus diinikan ya, harus di apa dicermati dulu. Kalau sudah bisa mengklarifikasi seperti itu atau mengklasifikasikan seperti itu, maka kita tahu, oh kelompok A ini butuh arahan secara detail. Oh, yang B ini yang penting tidak perlu detail, tapi segaris besar saja. Kemudian kita tinggal supporting, tinggal menambahkan motivasi bahwa dia diyakinkan dia biasa melaksanakan. Tapi kalau mereka yang berkompetensi tinggi, misalnya butuh kebebasannya, itu tadi yang delegasi itu butuh kebebasan. Yang penting targetnya tercapai, dia hanya mengatakan targetnya ini, silahkan untuk melaksanakan karena mungkin orang-orangnya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kompetensinya itu sudah dipercaya gitu. Jadi ini akan berbeda antara satu tim dengan tim yang lain. Demikian juga dengan individu. Nah, kamu di dalam kelas ini aja kan berbeda antara satu dengan yang lain. Mungkin kalau apa ya, dalam berkomunikasi saja, dalam presentasi saja, itu kan berbeda. Ada yang satunya tergagap-gagap karena dia nggak pede, padahal sebenarnya dia nggak masalah, dia bisa gitu ya. Tapi ngomong di depan umum tuh masih grogi. Tapi ada yang sebenarnya dia secara akademis tidak terlalu menguasai, tetapi dia pede, sehingga ngomong tuh lancar aja. Tetapi kalau nanti ditanya hal-hal yang sifatnya prinsip, secara mungkin ada disinggung teori, dia mungkin nggak ngerti gitu. Tapi kan itu bisa di oh berarti dia kelemahannya di sini sehingga dia bisa menambah seperti ini gitu. Nah, dari semua itu maka kini akan apa ya? Akan menunjukkan atau eh, akan apa disikapi oleh pimpinan yang berbeda cara berkomunikasinya. Bagaimana mereka yang masih tergagap-gagap gitu ya, ya harus detail, instruksinya harus jelas, di samping ada SOP harus dijelaskan, ya. Tapi kalau kita menghadapi misalnya orang-orang yang butuh support misalnya, ya beda lagi gitu ya, beda lagi mungkin kita lebih harus berempati lah dengan mereka, harus lebih memberikan dorongan. Tapi bagi mereka yang mungkin levelnya itu udah tinggi gitu, udah berikan aja dia kebebasan, kemudian berikan ruang ide, mungkin dia akan bisa menemukan cara-cara baru di dalam menyelesaikan kegiatannya atau pekerjaannya, ya. Yang penting tidak keluar dari tidak keluar dari jalan untuk menuju tujuan organisasi. Ya, tidak menyalahi aturan misalnya ya. Tetapi dia mempunyai jalan yang lebih lebih praktis atau eh, lebih efektif lah di dalam mencapai tujuan. Sehingga ini nanti akan kita bisa melihat, ya, dengan melihat kekuatan setiap individu seperti apa, ya, kelemahan setiap individu seperti apa, sehingga nanti kalau misalnya ada penghargaan atau recognition dari pimpinan itu orang tidak melihat kenapa dia, kenapa enggak saya, karena orang sudah tahu apa yang dinilai, apa yang harus diberikan kontribusinya, apa hasilnya seperti apa itu akan dibedakan antara satu dengan yang lain itu gampang. Kalau itu tim ya berarti antara tim itu kan lihat hasilnya seperti apa. Sehingga di sini nanti itu kan nanti hasil dari evaluasi. Nah, sehingga kita bisa menentukan oh si kelompok kelompok A ini yang tadinya levelnya harus order sekarang sudah bisa dia naik satu level di atasnya dan seterusnya. Karena diharapkan nanti semuanya itu bisa masuk level yang high kinerjanya gitu. Nah, itu harusnya seperti itu. Ya. Secara real seperti apa misalnya? Misalnya saja kalau ada karyawan baru, ya kan pasti pas pertama dia dikasihkan orientasi dulu, diberikan arahan secara detail. Nanti gimana caranya kamu dari budaya organisasinya seperti apa, kemudian bagian pekerjaan dia seperti apa, bagaimana mengerjakan. Jadi sifatnya directing, order aja dulu. Tapi kalau yang lama kan nggak perlu seperti itu.
dia diberikan kepercayaan aja, ya. Ya, diberikan kepercayaan kalau yang lama ini. Mungkin dia sudah masuknya sudah high tadi. Makanya yang penting beri kepercayaan, dia pasti akan bisa menyelesaikan. Kan gitu. Nah, bagi kemudian yang supporting tadi, mungkin yang kurang percaya diri, ya dibimbing. Harus ada, nih loh, disupport lah ya. Harus disupport, harus ada mungkin perlu bimbingan, perlu pengarahan, tapi tidak sedetail dengan yang karyawan baru. Nah, ini kalau kita mau melihat tentang apa yang ditanyakan oleh Felisa tadi ya. Jadi bagaimana kita menyesuaikan di dalam menghadapi tim yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian kalau saya melihat ya dari kasus yang ada itu kan tidak terlalu rinci ya. Sebenarnya permasalahan pokoknya itu apa, terus bagaimana cara menyelesaikannya itu hanya ini begini, ini begitu gitu aja. Nah, harusnya kan tidak begitu ya. Nah, seperti misalnya di pertanyaan Salma ini ya. Untuk membedakan masalah teknis dan adaptive challenge dalam situasi kepemimpinan itu seperti apa sih? Nah, kita harus tahu dulu itu, ya. Masalah teknis dan adaptive challenge itu penting karena itu adalah cara untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara keseluruhan, jadi secara komprehensif, ya. Jadi pertama tentunya harus diagnosanya benar dulu. Kalau diagnosanya udah salah ya pasti salah. Dokter kalau dia salah mendiagnosa orang dia cuma flu, kemudian dikasih obat apa kanker kan ya bahaya kan gitu. Ibaratnya kan begitu misalnya yang paling ini. Nah, kalau kita lihat di sini pada ini tuh ya. Jadi harus tahu dulu penyebabnya itu apa. Solusi yang ditawarkan seperti apa. Kemudian di sini jadi no sama how-nya itu harus jelas fokusnya. Ya. Nah, di dalam beradaptasi di sini masalahnya harus jelas. Ya. Karena kadang-kadang kita mencari jalan keluar itu kita nggak jelas masalahnya apa ya gitu. Kemudian solusi yang ditawarkan itu juga tidak tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kita tidak tahu persis penyebabnya itu benar-benar menjadi penyebab terjadi masalah itu sendiri. Sehingga itu akan membutuhkan apa ya? Untuk memahami masalah itu membutuhkan pola pikir, sikap yang baik untuk itu. Nah, bagaimana caranya seperti membedakan itu? Nah, kita lihat kalau masalah teknis itu kejelasan masalahnya sampai bagaimana? Dia masalah teknisnya jelas apa enggak? Kalau dia masalahnya jelas, nah nanti kan ada adaptive challenge-nya seperti apa? Kalau jelas kan artinya kan tidak perlu ada apa ya? Adaptifnya itu kan tidak terlalu kompleks ya. Ya. Nah, kemudian kalau aspek solusinya seperti apa? Sudah tersedia apa belum atau masih perlu dicari untuk masalah tersebut? Harus tahu siapa yang menyelesaikan masalah. Misalnya terjadi konflik antar antar karyawan gitu. Permasalahannya harus jelas dulu. Nah, kalau sudah jelas siapa ini nanti yang akan menyelesaikan, solusinya seperti apa? Nah, siapa yang menyelesaikan tentunya ini tentunya di departemen HR kan gitu ya. Siapa ahlinya di HR? Tidak bisa semua di HR itu akan menyelesaikannya. Mestinya kan orang-orang yang tahu tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau di perusahaan itu ada semacam psikolognya, ya psikolog itulah yang harus menyelesaikan, menjadi penengah antara mereka yang berkonflik. Ya, kecuali kalau masalahnya misalnya oh ada korupsi, misalnya terjadi korupsi, nah itu sudah jelas. Masalahnya apa? Oh, ternyata ini ada kebetulan ada korupsi, maka apa itu punishment-nya sudah jelas. Ya, apakah dikeluarkan atau dia harus mengembalikan atau hanya ada peringatan. Nah, itu kan tinggal pilihannya itu kan biasanya itu sudah ada aturannya. Oh, sekian sekian bagaimana caranya kalau menghadapi karyawan yang seperti itu, ada masalah seperti itu. Ya. Oke.
Nah, waktunya juga harus jelas. Jadi kita tuh harus terukur semuanya di dalam membedakan itu. Apakah dia perlu segera diselesaikan atau tidak? Gitu. Apa dia butuh waktu yang lama? Artinya kalau misalnya ditunda ya nggak masalah, nggak akan mengganggu apa roda 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 organisasi misalnya. Perlu perubahan apa prosedur prosedur apa enggak prosedur di dalam kinerjanya perlu enggak? Nah itu semua itu harus diperhitungkan ya karena ini nanti yang akan menghasilkan sebuah solusi atau menawarkan solusi yang saling apa menerima ya mereka yang apakah mereka yang punya masalah ataukah misalnya ada dua orang yang berkonflik atau dua departemen yang berkonflik karena di dalam perusahaan itu ya, tidak menutup kemungkinan antar departemen itu ada konfliknya itu artinya ada beda kepentingan misalnya biasanya yang sering terjadi itu bagian marketing dengan bagian finansial. Bagian finansial itu biasanya kalau untuk mengeluarkan biaya untuk promosi itu mereka pelit. Sementara kalau marketing itu menganggap bahwa promosi itu peluang dia besar, dengan promosi nanti punya keyakinan dia bisa menarik konsumen. Nah, ini menjadi masalah di antara mereka, gitu. Ya, karena ya memang sekarang ada medsos ya, tapi medsos saja kan tidak cukup, gitu. Di medsos itu juga perlu ada iming-iming juga. Kenapa itu ada misalnya kalau kamu beli barang ada bebas ongkir dan sebagainya. Nah, itu kan akan berpengaruh, akan berkaitan dengan finansialnya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi kita harus jelas. Ya, contoh yang paling mudah saja misalnya, kenapa sih ini lulusan S1 sekarang apakah sarjana ya, sarjana itu kan bisa bisa dari vokasi seperti kalian atau dari ilmu murni gitu ya. Banyak yang apa setelah lulus itu mereka nggak dapat pekerjaan karena ternyata apa yang diterima di kuliah itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, ini kan ada beberapa masalah yang akan apa timbul kan gitu. Apa jalan keluarnya? Ya harus menyesuaikan. Makanya sekarang ini kita itu terutama untuk vokasi ya itu harus istilahnya ya dunia industri, dunia ini apa ya? Dunia usaha, dunia industri. Artinya kurikulum kita itu harus disesuaikan dengan kebutuhan Makanya di angkatan kamu nih terutama ya setelah pemeriksaan digital itu benar-benar kurikulumnya itu sudah berkonsultasi dengan pihak apa dunia usaha dan industri pada saat menyusun itu mengundang mereka. Yang diundang aja banyak. Karena ini biar nanti kurikulum yang diberikan itu benar-benar nanti kalau dia terjun ke masyarakat itu siap ya. Seperti itu. Sehingga tidak ada gap gitu. Nah, itu kan masalahnya di situ. Nah, nanti baru dari situlah kita berharap nanti bahwa apa yang kita hasilkan atau artinya lulusan yang kita hasilkan itu benar-benar bisa terserap di pasar tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Jadi nggak terjadi konflik gitu. Nah, ini harus dipahami antara siapa? Ya, antara dosennya juga harus banyak belajar, terus kamu juga harus mengembangkan diri karena yang kamu peroleh di bangku kuliah itu kan hanya sedikit, mungkin hanya 10%, sementara kebutuhan kadang-kadang 10 atau sampai 20% aja ilmunya itu kan tidak sesuai dengan apa yang nanti pada saat kamu kerja. Contoh misalnya, kamu belajar matematik itu untuk apa? Kamu belajar statistik itu untuk apa? Kan nanti di kerja juga enggak kan gitu. Nah, tetapi kita lihat matematik itu memang bukan ilmu, dia adalah apa? Sebagai alat untuk apa? Rasio berpikir, logika berpikir maksud saya ya. Logika berpikirnya seperti apa? Bukan ngitungnya, tetapi logika berpikirnya. Bagaimana merangkai antara satu kejadian dengan kejadian lain di dalam masyarakat, kemudian kamu mau putusannya itu seperti apa. Nah, itu lebih banyak ke sana.
Kalau statistik mungkin masih kalau sekarang ini dengan apa berkembangnya digital itu sangat penting ya. Tetapi memang sekarang kan banyak aplikasi yang bisa digunakan. Tetapi basically itu kan kita harus tahu bagaimana membacanya, menganalisanya angka-angka yang muncul itu seperti apa, ya. Oke. Jadi itu yang harus harus diperhatikan. Nah, kemudian kalau siapa lagi tadi pertanyaannya? Udah ya. Najwa, oh, udah. Oke ya, jadi itu tambahan dari saya. Oh, pertanyaan itu ya. Nah, pertanyaan dari Raffi itu sebenarnya sangat bagus ya. Faktor situasional dibandingkan dengan kemampuan pribadi. Tadi kan sudah pada saat awal disampaikan itu bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang ideal, yang mutlak paling baik kan nggak ada. Ya, tapi dia menyatakan ini berapa sih besarnya pengaruh situasional dengan kemampuan individu. Nah, kalau secara teori memang ya tidak ada yang absolut gitu ya. Tapi kalau kita lihat pada pengaruh faktor situasional itu ya, kita bisa melihat ya besar ya. Artinya situasional itu dalam sebuah kepemimpinan itu kan dilihat dari timnya seperti apa, struktur tugasnya seperti apa, budaya organisasinya seperti apa, sama lingkungan ya. Lingkungan di sini lingkungan kerja, apakah tekanannya itu tinggi atau rendah, tuntutannya tinggi atau rendah. Nah, itu eh, apa ya? Sering diperhitungkan di dalam kita melihat bahwa situasinya itu harus menyesuaikan hal tersebut gitu. Itu yang pertama, faktor situasi. Nah, bagaimana ini nanti berhadapan dengan kemampuan pribadi. Nah, kalau kita bicara tentang pribadi pemimpin, ya performa pribadi pemimpin, kan harus lihat orangnya seperti apa sih, emotional quotient-nya seperti apa, ya. Dia mudah darah tinggi, mudah marah, emosi apa enggak, apa orangnya tenang, apa orangnya supporting, gitu kan harus harus tahu. Jadi kecerdasan emosionalnya seperti apa? Bagaimana dia menanggapi permasalahan yang ada di lapangan, ya. Kemampuan berkomunikasinya seperti apa? Apakah dia bisa komunikasi itu tidak harus selalu ngomong terus, enggak ya. Tetapi paling tidak dia komunikasi di sini dalam arti juga termasuk di dalamnya adalah mengkoordinir, ya, mengkolaborasikan antara satu dengan yang lainnya, apakah secara individu ataukah secara departemen gitu. Jadi kalau komunikasinya baik, emosionalnya juga baik, ini kita banyak punya harapan bahwa organisasi itu akan berhasil. Karena pasti akan bisa mengambil keputusan yang sifatnya matang. Artinya ada berbagai pertimbangan, baik itu datangnya dari diri pribadi itu sendiri maupun dari followernya gitu. Ya kan ada yang dia mengambil ada keputusan yang benar-benar harus dari dia sendiri ya, dari pimpinan itu sendiri. Tapi ada yang dia minta masukan dari bawahannya. Nah, ini akan baik hasilnya kalau misalnya orangnya itu memang tadi syaratnya dia ya bisa apa emosionalnya itu dia bisa memanage dengan baik, komunikasinya baik. Sehingga di sini nanti akan muncul kompetensinya itu seperti apa. Nah, sehingga dia bisa merespon situasi itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh keadaan tersebut, ya. Disesuaikan dengan kondisi timnya, ya. Contoh yang paling mudah, pada situasi perang
ya, pada situasi perang, maka pemimpin yang baik itu yang seperti apa? Yang demokratis atau yang otoriter? Halo, lah ini kok diam semua? Masih ada nggak ini? Kok nggak ada yang Otoriter, jawab? otoriter. Otoriter, ya. Jadi apa yang dikatakan perintah dari atasan itu harus dilaksanakan. Karena kalau dia tidak otoriter, artinya tidak berdasarkan komando, ya, harus ada negosiasi, ya keburu diserang duluan kan gitu ya. Nah, ini yang dimaksudkan seperti itu. Nah, pemimpin itu harus tahu situasi, membaca situasinya itu seperti itu. Ini akan bisa diambil kalau dia tahu situasi yang persisnya seperti apa. Ya. Kemudian ya kita lihat pada situasi itu tuh yang lebih dominan apanya, ya kan? Apakah kalau kita lihat seperti Iran sekarang itu kan situasinya situasi krisis itu, Israel krisis.